Jumpa lagi di Jarbu TV. Ya, jumpa lagi di rekomendasi akhir tahun 2025. Kali ini rekomendasi apa? Rekomendasi sepatu di bawah Rp400.000. Oke, jadi sekarang kita mau bahas sepatu-sepatu di bawah Rp400.000. 399.000 ke bawah lah ya. Kalau 401 kita nggak bahas. Nggak. Kita nggak bahas ya. Tapi sebelum kita mulai, Disclaimer dulu. oke nggak? Selama 2025 kita udah ngetes lumayan banyak ya sepatu ya. Lumayan banyak. Ini yang ada tes meja ini cuma sebagian doang. Betul. Mulai berasa ngumpulin sepatu nih. Iya, masalah space-nya itu. Nah iya, space-nya itu. Tapi nggak apa. Kita tes buat kalian dan kita tesnya juga normal jalan kaki. Kita bukan pelari, walaupun sedikit-sedikit ada yang dipakai buat lari. Ya kemarin sempat nyata nyoba lari. 5K pertama loh gue tahun ini. Sama aja juga tahun ini pakai pertama. Buat kalian loh ini, buat kalian ya. Aduh, 5K ala-ala jadinya kan. Nah, oke. Untuk sepatu di bawah Rp400.000 ini, syarat-syaratnya apa aja? Oke, syarat-syaratnya pasti sudah pernah kami coba dulu. Ya, udah pernah coba. Terus juga harganya, yaitu tadi rentang harganya tuh paling masuk akal sih 100.000 sampai 399.999. Pokoknya di bawah 400.000 lah. Ya, di bawah 400.000. Terus juga dia itu nanti juga ada bagian honorable mention. Ada honorable, kita akan bahas. Itu yang memang sudah dipantau atau yang udah kelamaan atau sedang dicoba. Sedang dicoba. Cuma belum bisa kita kasih verdict. Coba terasa enak tapi kita belum bisa bilang bahwa ini pasti gitu. Tapi tetap ya kalau memang udah rasanya agak enak nanti akan masuk juga di dalam. Yep. Dan yang jelas ini yang kita prioritaskan kali ini yang tahun 2025 keluarannya. Ya. Bukan berarti yang keluaran 2024 dan 2023 itu jelek, bukan. Tapi berhubung ini akhir 2025, jadi ya kita utamakan yang keluar di tahun 2025. Yes. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Ini dari yang paling terjangkau, paling dekat ke 100.000 justru. FZTH Mortex Pro. Ini part nggak make sense. Pertama kali sih nyobain ya. Sebetulnya mau dibilang ini keluaran 2025, 2024 udah pernah ada. Betul, ya. Tapi ini bener-bener keluaran 2025 karena waktu lu pesan baru dibuat. Iya. ini PO 3 hari. Ya, walau sebenarnya 2 hari udah nyampe rumah. Iya. Nah, si FZTH Mortex Pro ini rentang harganya itu dari 101.000-an sampai 101.000. 101 ya. Sampai 175.000 ya, 180.000 lah untuk size yang besarnya. Dan mereka tuh bisa sampai size 48, ada sampai size 48. Gede ya? Gede. Tapi ya itu, build to order. Ya, harus sabar nunggu, plus ya harus set ekspektasi dulu ke sepatu 100.000-an. 100.000-an itu berarti nggak mungkin kita bisa dapat yang super rapi gitu ya, enggak lah. Tapi surprisingly pas dipakai kalau kita merem decent gitu ya. Iya. Nah itu sih sebetulnya. Lihat dari jauh pun, ini proper running shoes. Tapi kalau kalian lihat dari dekat, ya Allah gitu. Banyak sekali yang perlu di-improve. Iya, banyak aneh-anehnya. Kalau mau tahu detail aneh-anehnya di mana, cek reviewnya aja. Udah ada reviewnya. Cuma anyway, ini tetap menarik sebetulnya. Iya. Semoga nggak naik lagi ya, tolong ya. Ini apa sih Bogor Sneakers ya? Bogor Sneakers tolong ya, nggak usah naikin atas 200.000. Di bawahnya aja. Udah bener kok kayak begini ya. Okay lah buat mungkin paling rapiin dikit tuh outsole-nya. Bener. Outsole-nya keren, ada desain aksara. Sampingnya keren. Iya kan? Iya, cuma pinggir-pinggirnya itu loh. Itu. Kayak diukir. Nah iya. Kayak diukir kasar banget. Kayak diukir kasar. Tapi ya daripada beli sepatu KW mendingan support ini, mendingan support UMKM lokal atau apa industri lokal lah ya. Yep. Mendingan gitu. Oke, setelah yang ini ada apa lagi nih? Ini 2025 ya. Ini benar-benar rilis 2025. 2025 ya. Prabu Awan. Iya loh, gua udah lama banget. Gua kira itu udah lama. Saking banyaknya ya. Pas gue beli tuh gue pikir udah lama, ternyata tuh baru ya Prabu Awan itu. Itu kayaknya pertama kalinya kita ngeliat Prabu sepatunya bukan kulit. Iya. Atau bukan sepatu yang mau dress gitu, bukan gitu. Enggak, ini bener-bener casual sport style gitu. Harga aslinya sih, 700.000. Hampir 800 malah. Iya. Tapi tenang. Ya tenang. Makin kesini makin murah ya. Makin murah. Sekarang berapa sih? Bahkan kalau cek di websitenya Prabu untuk yang warna putih itu harganya di 299.000. Gue beli udah kemahalan cepet dong. Iya makanya.
Jujur ya, gue waktu itu beli Prabu Awan karena tertarik lihat, cobain, enak, harganya 400.000 gitu loh. Tadinya 700-an, males 700-an mahal amat gitu kan. Ada yang lain, ada Ortus, ada Brodo gitu. Liatin, cobain deh kalau 400.000 boleh gitu. Kok enak. Dan harganya kok dia tuh 50% udah dapat ya? Iya, udah jauh. Memang minusnya waktu itu yang gue inget adalah insole-nya nggak gitu enak. Karena bintik-bintik. Iya benar. Nggak tahu ya kalau versi yang baru udah diganti insole-nya, tapi kalau yang di awal dicoba itu ada bintik-bintik begitu. Anyway, kalau mau lihat detail reviewnya udah ada juga. Reviewnya. Udah kita tayangin kok. Agak scroll dikit ke playlist. Iya betul. Sepatu. Dan itu enak sih. Ya apa ya? Kayak Ortus 8. Iya. Lebih ke arah Ortus 8 sih sebetulnya. Karena kan model desain bawahnya kayak lebih kayak Hoka gitu ya. Hoka ya sih, tampilannya kayak Hoka style gitu. Jadi feel-nya gitu. Bondai. Tapi kalau Hoka kan kadang-kadang bentuk bawahnya itu spesifik banget ya. Betul. Jadi kalau nggak cocok, kalau cocok nggak cocok gitu. Kalau ini enggak, ini normal, biasa-biasa aja. Ya, versatil lah. Lumayan nice yang satu itu. Kemudian ada apa lagi? Selanjutnya ada Spotek Running Epic 978. Nah, ini lu nih. Ya, ini yang sempat dicoba untuk 5K fun run. Dipakai lari ya? Dipakai lari. Walau larinya hanya 20%. tapi ini sepatu super ringan yang super empuk juga midsole. Bener sih, itu ringan dan empuk ya. Ringan dan empuk. Beratnya itu cuma 220-an gram di satu sisi ya. Jadi kalau total bentuknya itu ya dead shoes ya. 50. Iya, bentuknya padahal dead shoes. Biasa kan ya karena banyak panel gini pasti asumsinya berat nih. Ini enggak, ini justru ringan banget, dan mereka punya banyak varian warna. Iya, ada total sekitar 9 kalau nggak salah. Kenapa lo pilih warna ini ya sebetulnya? Kan gampang kotor ya. Jadi waktu beli ini entah kenapa tiba-tiba saya ada rasa nasionalis yang mau merah putih. Oh gitu. Gue pikir karena mau lari di acara Polytron. Kesebut. Ya itu juga sih. Saya kan memang suka gimmick ya. Suka bikin gimmick dia. Sesuaiin. Jadi merah putih. Gak bisa ngeles di sini. Dibongkar semua. Harga di bawah 400 ya. Tapi udah mepet ya 39 sekian gitu ya. Ini 397.400. Enak nih, cuman kalau kakinya gede lupakan aja, nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau ada, gue udah nyoba juga. Betul. Tapi ini nggak ada. Kalau yang tadi itu si Prabu ada. Ada. Gue pakai size 45, padahal gue 46. Iya, itu 45-nya. Jadi gede size-nya dia kalau si Prabu. Kalau si Spotek ini nggak ada. Gue nggak bisa kebagian lah yang satu ini. Jadi support enak ya. Support enak. Kalau gue kemarin pas lihat ini cuma satu sih komplainnya. Ada banyak detail-detail yang kurang rapi. Contoh. Tapi mesti lihat dari dekat. Iya. Iya, jahitan-jahitan tuh kayak pas dijahitin tuh jadinya panelnya ketekuk-tekuk dikit gitu. Cuma kalau kalau cuma jarak, kalau diliatin begini ya kelihatan. Tapi kalau dipakai di kaki, orang lihat dari atas itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Apalagi kalau yang hitam-hitam itu ya. Iya, itu lebih nggak kelihatan lagi. Dan pokoknya ini ringan banget, makanya masuk rekomendasi karena pasti banyak yang suka sama sepatu ringan sebetulnya. Iya. Enak soalnya. Walau perlu catat kalau ringan belum tentu nyaman. Betul. Ya. Gue sih nggak butuh karena guanya berat. Tapi ini ringan dan midsole-nya udah enak. Terbilang empuk lah. Empuk. Lumayan stable. Ya, lumayan stable. Ya model-model kayak gini selalu rata-rata sih stable. Soalnya nggak empuk yang lembek gitu kan. Nyaman, ini nyaman memang. Oke, ada lagi? Untuk yang utama sudah. Udah ya, ini utama itu karena 2025 ya. 2025. Sekarang kita lihat ada honorable mention atau yang layak juga untuk diperhatikan. Yes. Apa nih? Contohnya ada Kanki Story Sensu V2. Walau dengan beberapa catatan. Oh, ini Tirta ya? Iya. Oh, gue pikir Michi. Udah gak ada ya? Kalau ada itu ini gak jadi masuk nih Sensu 2. Mendingan Michi-nya saya masukin. Ini Sensu 2 ya? Iya, ini Sensu V2. Oh iya, masih ada tag-nya. Ini bagus. Kalau kaki kalian kecil. Iya. Ini makanya itu apa ini size gua. Ini size gua ya, ini size saya di 46 ya, di 46. Lihat masih ada tag-nya. Kenapa? Nggak enak makanya. Nah, kurang lebar. Buat yang kakinya lebar, itu nggak enak. Biasa kan kalau 46 banyak yang kakinya agak lebar. Gue tuh belum yang lebar-lebar amat, tapi memang udah mulai nggak nyaman di sini gitu. Maaf ya, kaki bukan apa-apa. Mungkin kakinya mesti yang butuhnya yang slim gitu ya, mungkin cocok. Tapi kalau agak lebar dikit aja, agak ketekan kanan kirinya. Nah, itu catatan buat yang kakinya agak lebar. Tapi untuk yang ukurannya kecil nggak ada masalah kan? Ya, ukurannya standar lah ya, standar ya. Ya buat 39 golden ya, size 42, ya. 43 gitu ya. Ya, kayak saya. Nah, itu masih terbilang sangat nyaman karena pertama dia slip on ya. Terus
Juga walau di bagian sok lainnya itu nggak begitu ketat, tapi material upper yang dipakai itu benar-benar enak kok sukses ini. meluk kaki ya. Ini enak sebetulnya harusnya enak. Jadi gue ngerasain semuanya enak kecuali ada tekanan di samping aja. Yeah. Empuknya juga enak. Ini basically boost ya. Iya, ini boost ETPU. Sama dengan ETPU. Jadi sama dengan si Adidas Ultra Boost ya, atau Adidas apapun yang boost itu. Sebetulnya itu ini sama gitu. Jadi empuknya enak, cuman sizing aja shape-nya aja yang agak beda kalau buat gue. Tapi overall sih enak. Cuman ini lebih apa ya? Slip on ya. Iya, ini lebih slip on. Lebih slip on ya, karena ini juga penguncinya ya tidak bisa mengunci. Emang ya jatuhnya harus bisa di otak-atik, cuma agak mager ya. Jadi bikin slip on aja. Kecuali kalau mau dipotong terus diganti kayak. Nah, itu sempat kejadian saya. Jadi akhirnya saya kencangin dikit. kencangin dikit. Butuh tuh kencengin dikit tuh di situ biar nggak nyelosor ke depan gitu. Tuh, itu kenapa masuk honorable mention karena tidak untuk semua size dan juga perlu sedikit penyesuaian. Tapi secara pengalaman pakai ini layak masuk rekomendasi alternatif. Sebetulnya, gue cuma nambahin dikit aja. Sebetulnya kalau kangki story yang kangki X Tirta yang Michi masih ada. Oh iya. Highly recommended. Kalau kalian nemu size kalian mau dipakai buat lari, udah ambil. Udah itu enak banget. No brainer itu sih udah harus. Size gedenya pun enak banget itu no brainer. Paling-paling kalau dipakai jalan cepat rusak itu aja. Iya. Tapi enak. Dan tapi ya enak. Kalau nggak salah dia 299.000. Iya 299.000 benar. Itu murah kalau masih nemu. Kemarin sempat lihat ada 1-2 gitu ya. Ada tapi 300 ke atas Pak, masih di cooking. Ini masih ada. masih ada tengkulak juga. Parah. Tapi bahkan sebenarnya 300-an masih make sense. Iya boleh karena udah langka kan. Udah langka nih scarcity nih. Satu udah langka dan itu sepatu lari serius. Iya. Sepatu lari yang lumayan serius untuk harga segitu tuh oke banget. Yeah. Modelannya yang modelan empuk, bukan yang modelan stable amat gitu. Dan dikunci bisa diikat beneran gitu. Itu beneran serius sepatunya. Kalau masih nemu. Ya. Kalau masih nemu. Masalahnya kan kita nggak nemu lagi. Ini kan masuk dalam yang perlu diperhatikan aja nih, yang bisa diperhatikan lagi. Sudah apa lagi? Terus ada sepatu statement nih. Sepatu statement. Noka Wave. Noka Wave. Oh Noka ini. Ya. Tuh. Kenapa statement? Karena mungkin tidak banyak orang yang mau pakai sepatu yang ulir-ulirnya banyak begini ya. Gue mau, tapi gak ada size gue. Sayangnya itu. Size gede, dadah, gak ada itu. Mungkin nanti tahun depan mau dibikin size gede ya, 46, 47 ya. Ini itu semoga segera karena ini sepatu unik banget dan belum ada yang berani eksekusi kayak gini kalau nggak benar-benar punya sense of ribet nih kayak punya fashion sense yang tinggi. Waduh yang tinggi keren sih tongkrongannya itu loh. Ini yang full blacknya padahal mereka punya kurang lebih hampir 10 varian warna 9 apa 10 gitu. Jadi kalau mau Air Max iya. Ada mirip-miripnya. Bener sih. Ya, bagian misalnya tuh langsung recall. Iya, langsung recall gitu ya. Cuma enak sih. Maksudnya everything about this sebetulnya oke. Apalagi ingat di bawah 400.000 juga yang satu ini. Cuma memang ya nggak ada size besar. Ya begitulah. Dan reviewnya udah ada ya waktu itu ya. Reviewnya udah ada. Silahkan lihat reviewnya. Ada reviewnya. Dan jadi kalau mau tahu detailnya langsung lihat di playlist. Dan kita fully ngomongin soal statement atau desainnya. Kita nggak ngomongin kenyamanan di sini karena sepatu di bawah 400.000 itu biasanya harus milih. Mau nyaman atau mau desain. Mau gaya. Nanti kalau mau dua-duanya, kalau mau dua-duanya biasanya setengah-setengah. Betul. Gitu. Ya kan mau nyaman, Michi. Mau function. Bentuknya ya udah. Terus ada apa lagi nih? Lanjutnya, ini yang banyak di komentar Pak. Nah ini bisa dapat dua-duanya loh. Iya kan? Iya. Bisa dapat dua-duanya kalau ini. Ini salah satu yang paling menarik dan paling gue keselin karena nggak ada buat gue. Ada size-nya. Kenapa sih Adidas? Ada apa sih? Gue kepengen banget ya. Gue kaget beneran itu tadi. Oke. Ntar dulu gue mesti pernyataan dulu nih. Size 46 kan? Tahu nggak? Shoe polish tuh Dimas juga 46 loh. Iya kan? Sayang loh kalau gue tukeran sepatu sama dia bisa loh. Bener. Bisa. Kenapa? Yang review sepatu paling nggak ada 2 nih pakai 46. Tolong udah dan
wah udah enak lah kalau nyiptain 46 tuh udah ada pasarnya gitu. Tenang aja. Udah ada pasarnya, udah ada yang reviewin. Itu. Udah diminta terus lagi. Berarti pasar udah kebentuk. Kok jadi banyak curhat. Jadi curhat ya. Lanjut. Nah, ini yang banyak diminta di komentar Ardiles Coventry 2.0. Keren. 2.0. Keren ini. Nah, 1.0-nya wah jadi buah bibir. Nah, ini 2.0-nya 2.0. ternyata ini kenapa masukkan honorable mention bukan yang rekomendasi karena pertama aku baru coba 3 harian. Terus juga jadi baru bisa ngasih impresi aja, belum sampai ke verdict ya. Impresi awal selama 3 hari pakai ini, sepatu ini tuh bener-bener ngejagain kaki dengan 2 poin utamanya. Pertama di bagian gitu ya. Iya, dia stable karena di bagian uppernya ini super meluk. Jadi kalau dilihat memang kelihatan agak ramping di tengah. Dari ini ya, iya ketarik juga ya. Iya. Kalau ikat dia ketarik. Bener. Pasti itu ya. Oke. Dan lucunya tuh karena sampai depan. Bener, sampai depan. Jadi lebih neken punggung kaki. Oke. Gitu. Ditambah nggak cuma styling berarti itu ya? Iya, nggak cuma styling. Berasa ada bahasa-bahasa apa ada fitur-fitur lah ada yang fitur-fitur taruh di sini. Iya. Terus juga midsole-nya, itu membal sekali. Enak ya? Membal sekali, bener-bener ngebantu tiap langkah supaya apalagi aku nggak bisa jalan lambat kan. Maksudnya emang biasa buru-buru cepet ya. lah buru-buru. Itu ngebantu banget karena kedorong banget heel. Makanya bangun pagian. Wah. Wah saya. Iya sih bener sih. Itu benar-benar delivers dengan harga yang saat waktu dapat ini sih 335.000 ya. Oh nice, 335. 335. Dan itu ada runner's knot-nya, ada tempat buat runner's knot. Bisa dikencengin. Lebih kencang lagi ini udahlah dia benar-benar meluk kaki ditambah runner's knot. Dia meluk kaki, cakep. Ya kan runner's knot ada, lumayan empuk. Desain keren. Desain keren banget. Ada yang warna yang ku cari itu sebenarnya warna hijau kuningnya. Emang dia gitu. kalau nyari warnanya harus yang aneh-aneh gitu kan. Kalau gua kan kalau nggak abu-abu, putih, hitam. Kalau dia mah itu hijau, kuning, biru gitu. Kalau ada tiga-tiganya di situ, udahlah pasti tuh angga banget ya udah. Ya rootsnya kan gitu ya sneaker ya. Betul. Cari pembelaan. Dan pull tabnya Pak bisa muat 3 jari. Cakep. Tapi nggak tahu kuat apa enggaknya. Agak kuat. Jangan kayak yang dulu kan, yang tahun lalu kan kita tarik ada bunyi gitu. Tapi bukan Ardiles. Bukan Ardiles. Ini baru pertama kali coba dan itu cakep. Ini sebetulnya berpotensi sekali masuk ke atas, cuman karena kurang lama aja ngetesnya. Iya. Gitu. Terus ada apa lagi selain itu? Ya paling People's Darling ya, yang dari Kanki. Ada. Oh ini nggak masuk di atas sebetulnya bukan karena nggak layak masuk di atas, cuma karena ini bukan keluaran 2025. Kanki Story Honjo. Pasti. Ya kan? Itu kalau mau cari empuk tapi stable emang kurang. Ya buat yang udah tahu stable kurang. Dan harganya bagus banget. Wah, harga 200-an ribu. Tapi kalau buat yang nyari empuk nih, pegel-pegel kakinya mau santai sedikit. Nah Honjo tuh murah pula. Betul. Anak gua pakai Honjo semua. Dan itu masih diproduksi sampai sekarang. Itu ngebuktiin kalau dia jadi People's Darling lah ya. Terus mau yang rough tapi murah, kita dake. Bawahnya itu, wah, gua nggak tahu tuh kapan habisnya tuh bang. Asli. Ada outsole-nya tuh. Wah, temenku ada yang pakai lari Pak, 5K. Kita kuat dia. Kuat. Wah, gila sih. Agak susah gue nyari kelemahannya kita dake karena kalau kita dake sebenarnya gue makainya bahkan udah buat traveling. Oh ya. Waktu itu ke Turki. Ya. Jalannya batu-batu, jadi jalan yang kayak cornblock gitu, tapi cornblock entah dari abad keberapa gitu. Jadi udah berbentuk batu-batu satu-satu gitu. Gua pikir matilah kaki gua hari ini. Ini paling enggak 18.000 20.000 langkah nih, matilah kaki gua. Enggak tuh. Ternyata kalau udah ketemunya di gitu baik-baik aja. Enak, stable. Satu masalah gua cuman harus ngiket yang kenceng. Iya, karena kalau enggak dia jelas ke depan dan dia nggak punya kuncian buat bikin runner's knot, nggak ada. Itu agak nyebelin gitu. Berakhir dengan talinya kepanjangan di gue. Kan aneh ya? Iya, tapi panjang banget sih Pak waktu kita review kan? Itu ada kok videonya. Panjangan banget. Udah menariknya dari kanki-kanki ini ya. Kalau untuk yang kita dake ada size gue. Honjo nggak ada. Honjo nggak ada. Itu anehnya tuh. Honjo nggak ada. Kenapa tidak ada? Nggak apa-apa lah. Yang penting kita dakenya ada. Ya. Dan next, itu nyaman juga. Iya. Next ada apa kita? Dan ada itu Yeezy 0102 kalau mau bergaya. Masih.
Ya masih bingung sih gue. sih. Ya satu hal doang yang jadi catatan kan di bagian tengahnya. Bagian tengahnya dia agak untuk yang size gede ya. Ya size gede, dia agak ngejepit dikit, tapi tidak sebingung yang ini. Enggak, ini berasa banget. Kalau di EXC ini enggak terlalu. Cuman begitu gue coba jalan agak jauh, terasa. Lama-lama ada beberapa capek. Yang terasa, tapi kalau dipakai jauh, oh ternyata enggak ya gitu. Kalau ini masih terasa gitu. Tapi kalau untuk styling sih keren. Styling keren. Dan rata-rata EXC sampai sekarang ya. Rata-rata EXC ya keren-keren. Iya. Tongkrongannya keren-keren dan ini masih kayaknya masih jagoan-jagoannya Kanki lah. Bersyukurlah kalau kalian pakai kaki di bawah 45 gitu ya. Kayaknya masih enak dipakainya. Ya benar. Atau yang kakinya tuh kurus-kurus gitu. Itu masih enak. Oke, next kita ada apa? Oh, Mark Q. Ini buat yang mungkin lebih senang. Ini karena stylish aja. Simple ya. Ini stylish aja ya kalau yang ini ya. Dari tadi semua kayak sport style, ada chunky shoes, ada stability-nya, dipakai buat jalan, dites buat jalan. Kalau ini jangan dites buat jalan, jangan dites ke mall aja. Iya ke mall. Karena ini kan vulkanisir ya, sepatu vulkanisir. Tes ke mall aja. Cuma hadirnya yang ini nih, pansernya yang ada beginian nih. Ini. Cakep banget. Tuh. Sedang ada warna baru, 3 warna baru, warnanya agak, ada lagi yang ada biru-biru muda gitu kan. Betul. Ini angkatan awal. Ini ada yang hitam di situ, ya sama ada yang putihnya. Ini angkatan awal nih. Tuh ada yang hitamnya. Cakep sih. Nice. Ini masih sampai sekarang masih sering ku pakai. Terlebih bagian insole-nya yang suka dipindah-pindah sepatu. Ya betul. Insole-nya juga tebal di sini ya. Insole-nya tebal banget. Membantu sekali. Gue belum nyoba sih kalau insole-nya dipindah-pindahin. Apakah sama ini Bapak selalu Zen Rolling kan? Yang gue pindahin Zen Rolling. Iya. Tapi ini sebenarnya ada banyak insole. Kenapa gue nyoba pindahin ini ya? Dan kalau misalnya masih sayang sama sepatu-sepatu barunya, mungkin baru beli sepatu gitu ya. Tapi masa kurang nyaman dan pengen upgrade, ini dijual terpisah soalnya. Makanya kita masukin. Terpisah. Oh gitu. Dijual terpisah. Pinter loh. Markio pinter nih dijual terpisah ininya. Mereka udah pede. Brodo kok enggak sih? Itu dia. Kayaknya udah ada 3 video deh yang kita ngomongin Brodo. Tolong Zen Rollingnya. Tolong bapak-bapak di Brodo dipikirin. Tapi ini enak juga sih. Ini enak. Maksudnya dipakai enak. Gue pakai nge-mall beberapa kali. Enak ya. Tapi jangan dipakai jalan jauh-jauh lah. Ya. Kalau buat gue sih kurang. Kalau kalian masih ada yang sanggup jalan jauh-jauh, mungkin berat masih di bawah 70 ya. Ya mungkin bisa. Mungkin bisa. Tapi ini enaknya size gede. Ini ada size gede. Itu bukan yang paling besar. Masih ada. Seingat gue masih ada 47. Oh 47 ada. Iya. Masih ada 47. Ini 46 ternyata. Dan coba lihat sebelahnya deh. Ini Markio juga. Ini Markio juga. Nah, yang slip-on ini malah kesalahan besar gue ambil 46. Karena kebesaran. Kegedean. Dia bagian slip-onnya keren depannya banget. Ya, gue pakai 46 malah jadi susah dipakai kalau nggak pakai kaos kaki tebel. Oke. Beda pakai kaos kaki putih pakai gitu jadi Michael Jackson ya. Iya sih. Iya sih. Dan enaknya ya tadi tuh ya empuk terus fleksibel agak-agak kayak spesial gitu melekuk-melekuknya gitu ya. Ya tapi ya udah gitu aja. Itu cuman stylish aja gitu. Oke, ada lagi? Sejauh ini udah itu ya. Ya itu tadi yang udah pernah kita tes dan beberapa yang udah pernah kita sentuh, kita pegang. Ada Unert juga harusnya. Tapi baru mulai kita ngetesnya. Kemarin adalah yang lagi rame-rame banget tuh yang blind box. Iya. Itu dapet. Lagi dicoba. Dapat. Warna apa? Warna jagat. Sumpah. Ada videonya nanti saya upload nanti yang menyusul ya. Nanti menyusul itu. Masih dites ya Unert. Salah satu kenapa Unert itu nggak ada di sini adalah karena lagi-lagi nggak ada size gedenya. Iya. Gue udah berusaha nanya, ternyata nggak ada size besarnya. Jadi saya bertumbuh sama Bapak Angga untuk mencoba karena dia yang punya size kecil ya. Dia bisa pakai size kecil, gue nggak bisa pakai. Sayangnya di situ. Jadi semoga kali ini membantu ya. Udah dibahas mana yang ada size gede, mana yang size kecil aja gitu. Terus ada yang beda kalau gede dan kecil beda. Jadi jangan cepet-cepet dianulir karena gue bilang gue nggak cocok gitu. Itu kan gue nggak cocok karena gede kakinya lebar. Tapi kalau kakinya nggak lebar ternyata cocok gitu. Ya kayak EXC, terus yang ini gitu kan agak sempit sebetulnya. Tapi tidak membuat kalian-kalian yang kakinya itu masih slim gitu ya. Jadi gak enak, bisa jadi malah enak gitu. Oke, kalau gitu gini dulu ya, kayak sampai sini dulu ya. Oke, sampai sini dulu untuk rekomendasi di bawah Rp400.000. Dan habis ini kita akan juga kasih rekomendasi di atas Rp400.000 ya. Tapi tentunya di video rekomendasi berikutnya. Jadi sampai sini dulu, see ya.